Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby, dan di kesempatan kali ini saya akan menjadi host dalam diskusi kita yang mengangkat tema analisis kasus, good practice, and best practice pada ASN. Dalam diskusi kali ini, saya tidak sendiri, karena hari ini sudah hadir teman-teman dari kelompok 4/1, yaitu Bang Dinu, Bang Tabah, Kak Widya, dan Bang Ikhwan, yang masing-masing akan memberikan pandangannya dari berbagai sudut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan dengan studi kasus pertama, yang bisa kita lihat melalui video berikut. Baiklah, setelah kita melihat video tadi yang berjudul LC Karaoke, dua pejabat ASN Kudus terlibat adu jotos, izinkan saya untuk merangkum kronologinya, yaitu peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 8 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah tempat karaoke di wilayah Kabupaten Pati. Dalam video yang beredar, tampak adu fisik antar kedua ASN, media melaporkan bahwa motif pertikaian adalah karena berebut pemandu karaoke atau LC. Kejadian ini berlangsung saat jam kerja yang menjadi sumber kecaman publik. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris telah meminta maaf kepada publik dan menyatakan akan menindak ASN yang terbukti melanggar etika dan disiplin. Lalu, Inspektorat Kabupaten Kudus telah memulai pemeriksaan internal dan memanggil para pihak terkait untuk meminta keterangan. Kasus ini menimbulkan sorot publik karena melibatkan aparatur negara yang seharusnya berperilaku sebagai contoh, namun justru terlibat dalam konflik fisik dan perilaku tidak terpuji di luar tugasnya. Berdasarkan video tadi, saya ingin mengetahui bagaimana sih pendapat dari para abang dan kakak sekalian. Mungkin boleh saya undang Bang Ikhwan untuk menyampaikan pendapatnya terkait analisisnya berdasarkan manajemen ASN. Baik, Kak Feby, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita lihat di sisi analisis manajemen ASN, berarti yang pertama itu ada rekrutmennya yang salah, di mana pejabat tersebut benar-benar nggak dipilih berdasarkan kompetensi integritasnya, ataupun melainkan melalui jaringan ataupun koneksi. Maka terdapat potensi orang yang memiliki karakter lemah dan tidak beretika, seperti yang ada di video tersebut. Lalu ada pada bagian penempatan ataupun promosi, di mana kesalahan tersebut dapat menyebabkan orangnya nggak cocok dalam jabatan penting, sehingga orang tersebut nggak tahan dengan tekanan. Jadi muncullah hal-hal seperti itu yang jadi di luar tugas yang dapat mengganggu kelancaran kita dalam melayani masyarakat. Lalu mungkin nggak ada tampaknya upaya pembekalan ASN dalam pelatihan etika, karena etika itu kan jelas nomor satu. Lalu ada manajemen stresnya, kepemimpinan, pengendalian diri, sehingga ketika berada pada situasi yang menggoda ataupun ekstrim seperti mabuk, konflik ataupun sebagainya, mereka gagal dalam mengendalikan diri. Lalu ada pengukuran badan kinerja dan akuntabilitas, jadi mana sistem penilaian ini mungkin terlalu menitik beratkan ke target teknis tanpa memasukkan aspek integritas ataupun kepatuhan normatif, sehingga ASN bisa lolos dalam penilaian meskipun nggak ada etika ataupun berperilaku buruk. Lalu juga dari video tersebut kita anggap bahwasannya nggak ada pengawasan ataupun pengendalian internal dalam instansi tersebut. Jadi mana seharusnya pengawasan kehadiran itu selalu hadir. Perilaku di luar kerja ataupun laporan di masyarakat bisa mendeteksi hal-hal seperti tersebut. Jadi apabila ASN bisa pergi karaoke pada jam-jam kerja tanpa pengawasan, berarti pengawasannya itu terlihat sangat lemah itu. Lalu ada sanksi dan penegakan disiplin, di mana ASN tersebut harus disanksi dengan secara jelas dan juga sangat kuala. Jadi sanksi yang lemah, apabila sanksi lemah dan sanksi nggak ditegakkan, maka ya kayak udah aja, mereka nggak ada konsekuensi melakukan hal tersebut. Lalu balik lagi ke masalah etika dan integritas, yang dimana udah jelas perilaku ASN tersebut melanggar norma-norma etika, kan sampai melakukan kekerasan, lalu keluar saat jam kerja, bahkan sampai mabuk, lalu berebutan wanita juga, yang dimana udah nggak pantas lagi bagi pejabat negara. Ini sebenarnya mencerminkan kita gagal dalam menanamkan nilai integritas. Mungkin itu saja, Kak Feby. Terima kasih. Baik, terima kasih pandangannya, Bang Ikhwan. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh Bang Tabah terkait prinsip Smart ASN. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Feby. Jadi berkaitan dengan prinsip Smart ASN, sudah jelas dalam video tersebut menunjukkan adanya pelanggaran prinsip Smart ASN. Pertama, bisa kita lihat dari sisi profesionalisme, di mana tindak perilaku mabuk saat jam kerja dan melakukan pertengkaran fisik di ruang publik itu menunjukkan bahwa oknum ASN tersebut tidak profesional. Kemudian, dengan mabuk saat jam kerja dan melakukan pertengkaran fisik, itu sudah menjadi tanda bahwa ASN tersebut tidak bisa menjaga citra di mata publik, sehingga dapat dikatakan ASN tersebut tidak adaptif. Selanjutnya, tidak adanya upaya pemerintah daerah dalam mempublikasikan inisiatif ataupun pencegahan terhadap pengawasan. Atas kejadian tersebut menunjukkan tidak adanya transparansi dan keterbukaan di instansi itu. Kemudian peristiwa tersebut bisa sampai viral di media sosial, itu menandakan kegagalan institusi dalam memonitor perilaku ataupun kegiatan dari ASN sendiri, sehingga di sini publik terpaksa harus menjadi pengawas eksternal. Dan selanjutnya, peristiwa ini juga menunjukkan tidak adanya sistem kontrol secara digital seperti absensi via GPS, sehingga pengawasan terhadap perilaku ASN ini menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir, perilaku ini jelas menunjukkan bahwa sikap ASN tersebut tidak akuntabel dan ASN tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Mungkin itu saja Mbak Feby yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Abah. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Kak Widya terkait dampaknya, Kak. Baik, Kak Feby, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mungkin untuk dampak negatif yang akan timbul dari peristiwa yang terjadi di video yang sudah diputarkan tadi. Tentunya yang pertama itu terkait dengan citra lembaga itu menjadi rusak ya. Karena masyarakat itu bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah gitu.
ASN itu bisa dianggap sebagai elit yang tidak bermoral. Kemudian bisa berefek juga ke disiplin ASN lainnya, di mana mungkin di luar sana banyak ASN yang sudah disiplin, tapi karena kasus ini bisa menurunkan moral ASN yang sudah berdisiplin gitu. Kemudian mungkin akan berdampak negatif terhadap adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan ya, di mana jika ASN yang punya jabatan tinggi itu bisa melanggar norma, bisa menjadi sinyal bahwa kontrol sangat lemah gitu. Kemudian mungkin dampak negatif selanjutnya itu timbulnya kritik publik dan tekanan politik gitu, di mana bupati dan pejabat daerah dipaksa memberi klarifikasi dan bisa terseret ke ranah politik gitu. Mungkin sekian Kak Feby. Baik, terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung dilanjut juga oleh Bang Dinu terkait rekomendasi perbaikan manajemen dan transformasi ke Smart ASN. Terima kasih Kak Feby. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu peningkatan rekrutmen dan seleksi, di mana pemerintah perlu memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi pejabat berbasis kompetensi serta integritas, termasuk dengan menerapkan paket psikologi dan tes karakter dalam setiap tahapan seleksi. Yang kedua, penyusunan kriteria jabatan dan mutasi. Kriteria promosi dan mutasi jabatan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek perilaku, integritas, serta risiko reputasi bagi instansi. Yang ketiga, pelatihan soft skill dan etika. Diperlukannya pelatihan reguler mengenai etika pemerintahan, pengelolaan stres, pengendalian diri, serta manajemen konflik agar ASN mampu menjaga profesionalisme dalam berbagai situasi. Yang keempat, sistem pemantauan dan absen digital. Implementasi sistem absensi digital berbasis GPS atau biometrik dapat memperkuat disiplin kerja, sekaligus mempermudah pemantauan aktivitas ASN di luar kantor. Yang kelima, saluran pengaduan dan rules polling. Pemerintah dapat menyediakan aplikasi atau jalur pengaduan politik yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat melaporkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Yang keenam, transparansi proses disiplin. Pemeriksaan dan pemberian sanksi perlu dilakukan secara transparan dengan tetap menjaga hak asasi ASN, sehingga publik melihat adanya keadilan dan efek jerah yang nyata. Yang ketujuh, menegakkan konsisten sanksi. ASN yang terbukti melanggar etika harus diberikan sanksi yang tegas, mulai dari peringatan hingga pemecatan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang kedelapan, budaya organisasi dan teladan pemimpin. Kepala daerah wajib menjadi teladan dalam hal disiplin, etika, serta integritas, sehingga terciptanya budaya organisasi yang sehat dan berwibawa. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi berkala. Pemerintah daerah perlu melakukan audit integritas internal secara rutin, mengevaluasi efektivitas kebijakan disiplin, serta meninjau kembali kultur organisasi untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Nah, sekian Kak Feby menurut saya. Baik, terima kasih pandangannya untuk teman-teman semua terkait video pertikaian dua pejabat ASN Kudus dikarenakan berebutkan seat tadi. Mari kita lanjut ke video kedua. Saudara, bidan yang nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi mengobati pasien di Pasaman, Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dan dinobatkan sebagai nakes teladan tahun 2025. Halaman. Bidan Dona Lubis yang viral karena aksi nekatnya bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi membantu pasien di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat mendapat apresiasi dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Selain mendapatkan apresiasi dan hadiah uang, ia juga dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan tahun 2025. Bidan Dona menyebut aksinya menyeberangi sungai bukanlah yang pertama kali ia lakukan. Ia bahkan pernah harus menyeberangi sungai pada tengah malam dengan cuaca hujan yang deras untuk memberikan pelayanan bagi pasien yang akan melahirkan. Saya benar-benar nggak nyangka sampai dipanggil ke sini, rasanya kemana gitu. Jadi kalau prinsip saya kalau udah berangkat itu harus sampai. Itulah makanya saya lewati nafal dan sungai itu. Berenang biasa udah, tapi kalau melihat pasien baru kali ini dicoba Pak. Soalnya pasien itu sangat membutuhkan gitu Pak. Baik, seperti yang telah kita saksikan dari video tadi, yaitu terkait kisah inspiratif dari bidan di Pasaman yang menyeberangi sungai demi pasien, dan kini dinobatkan sebagai nakes teladan 2025. Seperti video yang sebelumnya, izinkan saya menyimpulkan dari kisah inspiratif tadi, yaitu bidan bernama Dona Lubis dari Pasaman, Sumatera Barat melakukan aksi berani, yaitu menyeberangi sungai dengan arus cukup deras demi menjangkau pasien di daerah terpencil. Media dan masyarakat menilai aksinya sebagai bentuk dedikasi tinggi, pengabdian di luar batas norma kerja biasa. Sebagai penghargaan atas pengabdiannya, ia ditetapkan sebagai nakes teladan 2025 oleh instansi terkait. Baik, untuk mempersingkat waktu, bolehkah kita mencoba menganalisis kejadian yang ada di video tadi berdasarkan aspek manajemen ASN dan prinsip Smart ASN? Mungkin boleh dibuka oleh Kak Widya terkait aspek positifnya. Baik, terima kasih Kak Feby atas kesempatannya. Terkait untuk aspek positif yang bisa kita lihat dari video yang kedua ini adalah yang pertama dari segi dedikasi tinggi dan teladan etika pelayanan, di mana Dona Lubis itu menunjukkan nilai pelayanan publik yang mengutamakan pasien, berkorban waktu, tenaga, dan bahkan risiko yang tinggi gitu. Kemudian dalam manajemen ASN, memiliki orang-orang seperti ini tuh sangat penting sebagai role model yang menginspirasi ASN lain. Kemudian dari segi pemberian penghargaan dan pengakuan, penetapan sebagai nakes teladan di tahun 2025 merupakan insentif moral dan pengakuan resmi yang dapat meningkatkan motivasi dari ASN lain gitu. Kemudian penghargaan semacam ini juga membantu publik melihat wajah positif dari ASN serta memperbaiki citra sektor kesehatan. Kemudian selanjutnya nilai positifnya adalah pendorong transparansi dan publikasi kisah inspiratif.
Dengan viralnya di media video ini, cerita ini mendapat sorotan yang luas sebagai contoh bahwa hal baik itu bisa menjadi narasi yang dominan. Kemudian publikasi ini juga bisa menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah dalam menonjolkan sisi kemanusiaan ASN. Kemudian terakhir, sisi positifnya adanya potensi pembelajaran organisasi dan reformasi layanan. Kasus ini akan mengungkap tantangan akses kalau infrastruktur seperti jembatan, transportasi lebih baik beban lebih maksudnya maksud baiklah. Selanjutnya yaitu dampak positifnya adalah potensi pembelajaran organisasi dan reformasi layanan. Kasus ini mengungkap tantangan akses kalau infrastruktur jembatan transportasi lebih baik, beban bidan bisa dikurangi. Kemudian dapat digunakan sebagai bukti kebutuhan penataan ulang distribusi tenaga kesehatan dan penguatan fasilitas wilayah terpencil. Sekian KPB. Baik, terima kasih Kak Widya. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Bang Ikhwan terkait sisi negatif atau risiko yang terlihat dari video tadi. Baik, terima kasih Kak Feby. Terima kasih Kak Feby dari kisah Dona Lubis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya memang jadi ASN itu perlu berintegritas tinggi dan sikap rela berkorban ya. Namun akan tetapi pasti ada tantangan dan resiko dari apa yang telah dilakukan oleh Dona Lubis ini. Yang pertama itu tindakan seperti ini tuh bisa sangat berbahaya karena terkait keselamatan juga kan. Lalu sikap ini menjadi sebuah standar ataupun norma ekspektasi bahwasannya ASN lain harus rela berkorban seperti itu. Padahal enggak sebenarnya. Karena ini dapat menciptakan tekanan berlebihan lah. Hal ini terjadi juga karena kita bisa mengetahui bahwasannya adanya ketidaksetaraan fasilitas di antar daerah gitu. Karena kisah ini kan menonjol bukan karena keunggulan sistem yang pelayanan kuat, tapi karena keunggulan individu si Donald Lubis ini. Lalu ada sistem, kita jadi tahu bahwasannya sistem infrastruktur, dukungan logistik dan lain sebagainya buruk. Nah, apabila nggak diperbaiki, maka banyak ASN lain yang nggak mampu melakukan hal serupa. Gitu. Lalu ada pun tadi seperti saya bilang kesenjangan di mana ASN di lokasi yang lebih ramai, maksudnya di daerah perkotaan lebih mudah dijangkau untuk membantu melayani orang lain karena mereka udah banyak fasilitas, tetapi ASN di daerah terpencil sering menghadapi beban lebih tinggi seperti ya kekurangan fasilitas dan sebagainya. Hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dalam beban layanan. Lalu harus dihindari hebat karena krisis, hebat karena nggak ada fasilitas gitu. Sementara mereka itu yang lainnya ASN lain nggak mendapatkan dukungan sistemik ataupun dukungan fasilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kak Feby. Terima kasih. Baik, terima kasih pandangannya terkait risiko dari kisah tadi ya Bang. Mungkin bisa dilanjut oleh Bang Dino terkait implikasi dan makna strategis dari kisah tadi. Baik, terima kasih Kak Feby. Untuk implikasi dan makna strategis dari kisah Dona Lubis ini, kisah pada tenaga kesehatan yang harus menempuh medan sulit menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya hadir di tempat kerja, melainkan juga menuntut dedikasi ekstra. Namun, hal ini sekaligus menegaskan masih lemahnya infrastruktur dasar di daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikannya sebagai indikator penting untuk mengalokasikan anggaran dan merumuskan kebijakan khusus, sehingga pelayanan kesehatan dapat diperkuat secara berkelanjutan, tanpa harus selalu mengandalkan pengorbanan ekstrim para tenaga kesehatan. Begitu, Kak Feby, menurut saya. Oh ya, baik. Terima kasih Bang Dino atas pandangannya, dan terima kasih juga pada teman-teman sekalian atas pandangannya terkait kedua video tersebut. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, kedua video ini merupakan contoh dari bad practice dan best practice pada ASN, di mana kasus perkelahian dua pejabat ASN di tempat karaoke saat jam kerja menunjukkan kegagalan serius dalam manajemen etika, pengawasan, dan disiplin ASN. Sementara kisah Bidan Dona Lubis yang rela menyeberangi sungai demi pasien menjadi contoh nyata dedikasi dan integritas aparatur negara. Kedua kasus ini mencerminkan pentingnya penguatan sistem manajemen ASN yang tidak hanya menilai kinerja teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta perlunya sistem penghargaan dan sanksi yang adil dan konsisten. Demikianlah akhir dari diskusi kita terkait analisis kasus bad practice dan best practice pada ASN. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.